Halo semuanya, kembali lagi di Andri Story. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang psikopat yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa untuk mencari mangsanya. Nah, bagi kamu yang penasaran dengan ceritanya, mari kita bahas langsung di alur cerita Dead Reloaded 2025 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang bernama Dr. Graves sedang memutar sebuah rekaman. Dia mencatat apa yang dengarnya melalui rekaman itu. Seorang wanita bercerita tentang ayahnya yang berlari sambil membawa pisau untuk menyakiti ibunya. Setelah selesai mendengarkan rekaman, dia mendatangi Suster Amber dan memberitahukan kalau dia ada janji temu dengan Benny. Suster Amber pun memberikan dokumennya pada Dr. Graves, kemudian dia masuk ruangan. Di dalam ruangan, Dr. Graves melihat foto pembunuhan yang dilakukan Benny. Dr. Graves bilang Benny hanya diam saja di tiap sesi pertemuan mereka. Dokter pun menjelaskan Benny diberikan waktu untuk merenung untuk mengerti apa yang ia simpan dalam hati. Jadi, sudah saatnya Benny mau menceritakan kejadiannya. Lalu dokter duduk dan bilang dia bawa sesuatu untuk Benny. Dokter memberikan kertas dan pensil agar Benny mau menggambar sesuatu. Benny pun mulai menggambar. Dokter bilang apakah itu keluarganya. Namun Benny hanya diam saja dan terus menggambar. Dokter bertanya apakah Benny ingin bermain game. Lalu dokter mengambil kertasnya. Benny mengikat dokter di kursi. Dia menusuk telinga dokter pakai pensil yang diberikan dokter itu. Lalu memasukkan pensil lain dari lubang hidung dokter. Kemudian memasukkan satu lagi dari telinga kiri dokter. Benny pun menggambar pakai jari dokter yang dipatahkannya. Kemudian menunjukkan gambar itu pada dokter. Dokter pun meludahinya. Lalu Benny menggambar lagi dan menunjukkannya pada dokter. Dokter pun melihat gambar dan mengatakan pojok bawah. Lalu Benny melepaskan ikatan dokter. Suster Amber pun masuk ke ruangan itu. Dia kaget karena melihat dokter mati terbunuh. Saat suster berlari, Benny pun menangkapnya. Di dalam ruangan, terlihat tubuh mereka sudah terpotong-potong. Suster Amber datang dan memuji Benny karena menurutnya Benny melakukannya dengan sangat baik. Dia pun mendekati Benny dan mencium tangannya. Benny pun memberikan sesuatu pada suster. Lalu suster menyuruh Benny keluar karena suster mau mengurus itu semua. Suster bilang akan memberikan Benny pakaian. Kemudian menyuruh Benny agar bersembunyi di tempat yang aman. Suster pun membawa Benny ke ruangan lain. Di sana ia menyuruh Benny untuk mengganti pakaiannya. Suster meminta waktu 1 hari untuk membereskan itu semua. Dia pun menyuruh Benny untuk menghubunginya tengah malam besok dan mengingatkan Benny untuk tidak buat masalah kali ini. Suster pun membuka topeng Benny. Lalu ia memeluknya dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Benny. Setelah itu, dia menyuruh Benny pergi dan mengingatkan lagi agar menelponnya. Sekarang kita beralih ke seseorang yang sedang berjalan. Dia mendekati rumah dan mengintip dari jendela. Di dalam rumah, seorang pria sedang melukis wajahnya sambil mendengarkan musik. Di luar, pria tadi berusaha masuk ke dalam rumah. Pria dalam rumah tidak sadar dan masih terlihat melukis wajahnya. Sambil mendengar musik, psikopat pun melukis wajahnya juga. Pria yang digorok terlihat kesakitan. Kemudian psikopat melepas earphone dan jaketnya. Lalu ia duduk di tempat tidur dan membuka sepatunya. Pria itu terlihat sekarat. Psikopat pun mendekati pria itu. Psikopat menggambar kaca pakai tangan pria yang sudah dipotongnya. Dia terlihat seperti menggambar sebuah keluarga. Di rumah sakit, suster terlihat sedang menempel kertas di sebuah pintu. Sekarang kita beralih ke seorang wanita yang bernama Cassandra yang sedang bangun di pagi hari. Tidak berapa lama dia pun terlihat sedang lari pagi. Kembali ke Suster Amber yang sudah membereskan potongan-potongan tubuh tadi. Suster meletakkan satu persatu potongan itu ke atas tempat tidur pasien. Dia pun melihat tengkorak yang diletakkan di atas kursi. Kemudian dia menutupnya pakai kain lalu membawanya keluar. Sesampainya di sebuah ruangan, dia membuka pintu dan membuangnya di sana. Kemudian dia langsung menutup pintunya kembali. Setelah itu, Dr. Amber kembali membersihkan ruangan. Dari luar ruangan, White memberitahu kalau ia ingin membantu. Namun Amber menyuruhnya untuk membersihkan buku saja. Lalu White memberitahu Amber di ruang istirahat ada kue ulang tahun Patty. Di meja resepsionis, Suster Amber menukar berkas pasien. Ketika Suster Sun hendak pulang,
Tiba-tiba Suster Ember datang dan menghentikannya. Dia menanyakan nama pasien yang sudah pulang hari ini. Karena menurut Suster Ember, mereka telah mengeluarkan pasien yang salah. Dia pun bilang Benny adalah orang gila pembunuh berantai yang sudah menjadi pasien mereka selama 17 tahun. Benny menderita gangguan disosiatif. Benny merasa masih anak-anak dan dia menemukan kegembiraannya dalam membunuh. Suster Ember bilang Benny memotong-motong tubuh orang tuanya dan memainkannya seperti potongan mainannya. Ember pun menuduh Suster Sun yang salah memberikan ID formulir pasien. Jadi Suster Sun harus membantunya untuk membersihkan jejak Benny dari rumah sakit. Kalau tidak, Suster Sun akan masuk penjara. Mendengar itu, Suster Sun pun kebingungan. Di kamar, Cassandra terlihat sedang memasukkan barang ke ranselnya. Tiba-tiba Tommy datang dan bilang kalau ayah mereka menyuruh mereka turun. Cassandra pun mengatakan acara Halloween tahun ini dia membutuhkan busur untuk anak panahnya karena tahun lalu kostumnya banyak mendapat pujian. Saat melihat busur panah Cassandra, Tommy pun bertanya dari mana dia dapat benda itu. Cassandra bilang itu ia buat sendiri tadi malam. Lalu Tommy mengajak Cassandra untuk turun karena ayah mereka sudah menunggu. Mereka pun sarapan bersama. Saat makan, ayahnya menegur Tommy karena makannya terlalu cepat. Cassandra bilang itu dilakukannya karena ingin cepat pergi ke sekolah untuk menemui gadis yang mau diajaknya keluar. Cassandra pun menanyakan apa yang mau dibicarakan ayah mereka. Ayah bilang ada orang yang dibunuh tadi malam dekat blok rumah mereka yang menyelinap masuk dari pintu belakang rumahnya. Itu diketahui saat istrinya pulang ke rumah dan pelakunya belum tertangkap. Tommy pun berpendapat mungkin itu perbuatan istrinya sendiri. Tapi ayah bilang itu tidak mungkin karena pembunuh juga melakukan pencurian. Cassandra pun pamit pada ayahnya sambil berjalan meninggalkan mereka. Ayahnya merasa kecewa karena Cassandra tidak mau lagi makan daging panggangan ayahnya. Di kamar, Cassandra sedang memutar musik. Dia merias wajahnya dan menata rambutnya. Tommy masuk dan bertanya pendapat Cassandra tentang ayah mereka. Cassandra kadang merasa khawatir dengan ayahnya, tapi menurutnya ayah mereka baik-baik saja. Tommy pun merasa ibunya pergi karena perbuatan mereka. Namun Cassandra bilang ibunya pergi karena ingin mencari jati dirinya. Bahkan ayah mereka berpikir kalau ibu mereka sudah selingkuh sebelum mereka lahir. Tommy pun berencana menjodohkan ayahnya dengan seorang guru yang dikenalnya. Cassandra pun mengajak Tommy untuk berangkat ke sekolah. Mereka pun pamit pada ayah mereka. Ayah menanyakan rencana Cassandra malam Halloween ini karena ayahnya tidak ingin anaknya pergi dengan orang di luar sana. Cassandra meyakinkan ayahnya kalau dia akan baik-baik saja. Di sekolah, Cassandra dan teman-temannya membahas acara malam nanti. Karena mereka bingung mau pakai kostum apa, mereka pun meminta bantuan Cassandra. Cassandra pun bilang akan membantu mereka. Lalu seorang pria datang memberikan brosur pada mereka untuk dibagikan karena di sana ada alamat pestanya. Saat pria itu pergi, seorang wanita datang dan duduk di samping Cassandra. Dia menceritakan tentang pembunuhan tadi malam. Dia dibunuh dengan sadis sehingga istrinya hampir tidak mengenalinya. Cassandra bilang ia juga mengetahui kejadian itu dari ayahnya. Polisi pun masih belum menangkap pelakunya. Itu terjadi dekat rumah sakit jiwa. Cassandra pun ingin naik ke atas karena ingin mengerjakan tugas. Sarah pun mengingatkan Cassandra agar jangan lupa membantunya mendapatkan kostum Halloween-nya. Sekarang kita beralih ke sebuah rumah dan psikopatnya ada di sana sedang mengintip dari pintu. Di teras, seorang wanita sedang duduk membaca buku. Lalu psikopat duduk di kursi. Tidak berapa lama, seorang ayah dan anaknya juga datang ke sana karena anaknya ingin melihat rumah dengan dekorasi Halloween. Mereka tidak sadar di dekat mereka psikopat sedang duduk. Anaknya pun mengetuk pintu. Saat wanita hendak membuka pintu, psikopat masuk dari belakang. Dia pun memberikan hadiah ke anak itu. Ayahnya bilang anaknya takut dengan orang-orang sawah yang ada di depan. Wanita itu melihat keluar karena dia tidak merasa meletakkan itu. Lalu ia menutup pintunya. Psikopat meletakkan tangan wanita itu di ember, lalu ia pergi dari sana. Di sebuah kafe, terlihat Cassandra dan Sarah sedang mengobrol. Sarah berterima kasih karena Cassandra mau membantunya. Mereka sudah tidak sabar untuk pesta malam nanti. Karena Sarah sudah lapar, dia pun memesan kopi dan roti lapis. Sarah bilang ia tidak sabar melihat ekspresi wajah Michael saat melihatnya malam nanti. Tiba-tiba, badut psikopat datang ke sana juga. Sarah ingin membuat Michael menyesal karena telah meninggalkannya. Psikopat pun memperhatikan mereka. Saat Cassandra dan Sarah menoleh ke kiri, mereka melihat psikopat itu. Sarah bilang badut itu memperhatikan Cassandra. Jadi Cassandra harus mendapatkan nomornya. Tapi Cassandra malah merasa ada yang aneh. Mereka pun pergi dari sana. Kemudian badut psikopat memperhatikan mereka. Saat ayah Cassandra sedang memasak, Cassandra datang ke sana. Melihat makanan di meja, Cassandra bilang itu akan sisa banyak.
karena dia harus pergi dan Sarah sudah dalam perjalanan. Namun ayahnya melarangnya karena suhu di luar sedang dingin. Ayahnya juga khawatir karena di sana pasti banyak laki-laki nakal. Ayahnya ingin selalu berada di dekat Cassandra. Jadi ayah mau Cassandra tinggal di rumah malam ini bersamanya. Tapi Cassandra bilang ia bisa menjaga dirinya sendiri. Tiba-tiba Cassandra menemukan foto di atas meja. Mereka pun memperhatikan foto itu. Ayah bilang itu saat pertama kali ia dan ibu mereka bertemu. Cassandra mirip dengan ibunya yang difoto. Cassandra pun menanyakan foto pria lain yang ada di foto itu. Ayah bilang itu adalah foto Benny, orang yang sangat terobsesi dengan ibunya, yang telah menguntit ibunya selama bertahun-tahun. Banyak orang yang curiga padanya atas hilangnya ibu mereka. Cassandra menanyakan apakah kasus itu pernah diselidiki. Ayah bilang mereka tidak menemukan apapun, jadi tidak cukup bukti untuk menghukumnya. Orang tua Benny sudah mati terbunuh dengan brutal. Jadi ayahnya tidak tahu di mana Benny sekarang berada. Ayah marah karena ia tidak ingin mengingat masa lalu itu lagi. Namun Cassandra ngotot harus mencari tahu kasus ini. Karena Sarah sudah sampai, Cassandra bilang pada ayahnya ini belum berakhir. Dia pun ingin pergi pada ayahnya. Saat Cassandra membuka pintu, Sarah sudah ada di sana. Mereka pun langsung pergi dari sana. Ayahnya memperhatikan mereka dari dalam rumah. Ayah pun melihat pisau sudah tidak ada di meja. Tidak berapa lama, Tommy pun sampai di rumah. Dia kaget melihat ayahnya yang sudah mati terbunuh. Lalu, Tommy segera menghubungi bantuan. Ia bilang agar mereka segera datang ke sana. Kemudian dia mencoba menghubungi Cassandra, tapi tidak ada jawaban. Di pesta, mereka terlihat sedang menikmatinya. Sarah memberitahu Cassandra yang sedang melihat Chris sedang bermesraan dengan gadis lain. Cassandra pun prihatin pada Sarah, karena ternyata Chris dan Michael tidak ada bedanya. Sarah bilang dia sudah meminum 2 botol bir malam ini. Cassandra pun mengajak Sarah untuk mencoba minuman lain dan membawanya berdansa dengan pria tampan. Namun Sarah menolaknya karena ini malam Halloween, jadi dia ingin bersenang-senang. Tiba-tiba Chris datang dan mengajak mereka ke kamar mandi. Namun mereka menolaknya. Saat hendak ke toilet, Chris tanpa sengaja menyenggol si Kopet. Di luar, si Kopet mengeluarkan pisaunya. Saat Chris sedang buang air kecil, si Kopet berada di belakangnya. Chris pun bilang kalau badut itu benar-benar mengikutinya. Ketika Cassandra dan Sarah sedang duduk sambil mengobrol, Tommy pun datang ke sana. Sarah yang melihat Tommy mengatakan mungkin dia datang untuk mencari Cassandra. Cassandra pun langsung menemui Tommy. Tommy mengajak Cassandra untuk segera pulang dengannya. Tiba-tiba, Tommy melihat Scopet keluar melalui pintu. Dia bilang itu orang yang keluar dekat rumah mereka. Mereka segera mengejarnya. Di sebuah ruangan terlihat seorang satpam sedang kontrol. Kope membawa Cassandra ke ruangan itu dan menidurkannya di sana. Saat Cassandra sadar, dia kaget melihat si Kope ada di sampingnya. Lalu, si Kope mengambil permen dan memberikannya pada Cassandra. Cassandra yang ketakutan pun menolaknya. Dia memohon agar si Kope menjauh darinya. Kemudian si Kope membawa kalung ibu Cassandra padanya. Cassandra yang tahu itu kalung ibunya memohon agar dia dilepaskan. Si Kope yang kesal kemudian memilih benda-benda yang ada di atas meja. Cassandra pun berhasil melepaskan ikatannya. Cassandra bersembunyi dari kejaran si Kopet. Si Kopet berusaha menemukan Cassandra. Saat Cassandra bersembunyi di bawah meja, si Kopet lewat dari depannya. Cassandra mencoba membuka pintu, tapi sayang pintunya terkunci. Saat si Kopet mendekat, Cassandra pun bersembunyi darinya. Cassandra mendapat kunci dari tubuh satpam. Dia pun mengalihkan perhatian si Kopet. Cassandra pun menghubungi bantuan. Dia bilang dia sedang diculik dan tidak tahu dia itu siapa. Kemudian dia memberitahu tempatnya. Cassandra mengambil kalung ibunya dari kantong si Kopet.
Polisi pun tiba di sana dan melihat Scope sudah tidak ada di sana. Tidak berapa lama, Suster Amber datang dan memeluk Cassandra, yang ternyata adalah ibu Cassandra sendiri. Suster Amber memberitahu Benny adalah ayah kandung Cassandra. Di rumah sakit, Suster Amber mendapat panggilan yang memberitahukan bahwa pasien mereka yang melarikan diri terlihat sedang berada di dekat stasiun kereta api. Petugas akan segera dikirimkan ke daerah tersebut. Setelah mengakhiri panggilan, Suster Amber melihat gambar yang dibuat Benny. Ternyata itu panggilan dari Benny. Suster Amber yang mengkhawatirkan Benny merasa lega karena Benny menghubunginya. Dia bilang sudah membereskan semua masalah dalam rumah sakit. Suster Amber juga mengatakan telah mendapat tempat yang aman untuk bersembunyi dari polisi. Dia juga memberitahu Cassandra tentang kebenarannya. Walaupun Cassandra belum bisa menerimanya, tapi Benny tidak perlu khawatir karena mereka akan menjadi sebuah keluarga yang utuh yang telah mereka tunggu selama ini. Jadi, Suster Amber meminta supaya Benny kembali padanya dan tidak membuat kekacauan lagi. Lalu ia pun bernyanyi untuk Benny. Ternyata Benny sedang mencekik seorang wanita di kamar. Suster Amber pun mengakhiri panggilannya. Nah, itu tadi alur cerita Dutch Reloaded 2025 selengkapnya. Sebuah film horor thriller Amerika menceritakan tentang pasien rumah sakit jiwa yang bernama Benny melarikan diri dari rumah sakit pada malam pesta Halloween, memakai kostum orang-orangan sawah dan membuat kekacauan, menculik seorang gadis muda yang ternyata anak kandungnya sendiri. Berikutnya masih banyak alur cerita film menyeramkan lainnya yang akan kita bahas lagi, jadi jangan lupa subscribe-nya ya guys. Oke, terakhir saya Andre, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.